teman-teman, Om Ian, Om Jakral, Om Sue, Suku Kartiwa TKH, Suku Yogi Gustira, dan semuanya, dan teman-teman yang baru mampir di channel ini. Saya lagi di Kiara Payung. Ini lagi di kebun saya, teman-teman. Di kebun ini. Kebun ini, dan nggak ada lagi. Ini area perkemahan, tapi lagi tidak ada perkemahan. Jadi saya terbang tidak mengganggu orang. Saya bawa dua quad saya ini. Quad yang 5 inci untuk freestyle. Untuk teman-teman tahu, saya memang senang nerbangin drone, tapi saya juga sharing tentang kehidupan kita di Indonesia gitu kan. Kemudian saya merasa sangat terhormat bisa kenal sama Om Ian yang tinggal di Pennsylvania, di kota kecil di Amerika, tapi sangat maju dibanding kita. Saya juga di channel ini sharing tentang kehidupan supaya jadi bahan renungan teman-teman ya, karena menurut pengamatan saya banyak hal yang teman-teman belum tahu. Di antaranya mungkin tentang bagaimana kita menjalani hidup keluarga begitu. Di video-video sebelumnya saya sudah bandingkan bagaimana kita misalnya punya istri di Indonesia sama di negara maju. Di video ini saya mau sharingkan bagaimana cara mengenal calon istri atau istri, karena saya yakin teman-teman banyak yang belum kenal istrinya sendiri. Om Ian sendiri, saya sampai sekarang mungkin cuma 5% mengenal istri saya, selebihnya saya nggak tahu, dan itu pilihan beliau sendiri, nyonyanya begitu. Di semua video saya sifatnya joke, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada teman-teman ada masukan, monggo jangan sungkan sama saya, tuliskan aja dalam komentar. Kita mulai ya teman-teman ya. Begini teman-teman, ada perbedaan sangat mendasar antara wanita Indonesia dan wanita di negara maju, misalnya di Amerika, kayak yang Om Ian ceritakan. Kalau wanita-wanita bule pada umumnya, wanita bule itu mandiri. Saya ulangi, wanita bule itu mandiri. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu sudah independen. Dia bisa dapat uang sendiri, cari uang sendiri, bisa melakukan pekerjaan sendiri, pekerjaan kantor, pekerjaan rumah sendiri gitu. Termasuk punya anak pun bisa sendiri, tidak harus punya suami untuk sekedar punya anak. Itu prinsip dasarnya gitu kalau wanita bule. Nah, wanita Indonesia dan wanita Asia pada umumnya seperti apa? Kalau teman-teman ingat, kita waktu kecil, dari kecil orang tua kita, coba teman-teman yang wanita, doa orang tua buat anak-anaknya itu apa? Mudah-mudahan kamu dikasih sayangi sama sesama, mudah-mudahan dikasihi, diperhatian, dilindungi sama sesamanya, begitu kan? Dapat dipikanya kusasama gitu, kalau bahasa Perancis itu bahasa perapatan Ciamis. Itulah yang menjadi dasar nanti kehidupannya di masa dewasanya. Wanita Indonesia dan Asia pada umumnya akan merasa bahwa dia dicintai ketika dia apa-apa itu dikasih, dilindungi, diberi, dijaga begitu. Dia akan merasa dicintai begitu. Itu kata kerja pasif gitu. Kalau di negara maju itu kata kerja aktif gitu. Itu perbedaan mendasarnya. Coba teman-teman ingat-ingat dah. Itu bandingkan, beda gitu. Bedanya di situ. Jadi itulah kenapa mungkin kalau secara umum kita bisa mengatakan bahwa wanita Indonesia dan wanita Asia pada umumnya itu mengidap Cinderella kompleks kalau kata saya gitu. Apa-apa tuh pengennya ya, kalau Cinderella kan maunya baju bagus, makanan enak, sepatu bagus dipakein. Dan ketika misalnya dalam kehidupan keseharian itu juga seperti itu. Saya sendiri, anak saya waktu SMA, kalau sekarang anak saya udah kerja. Waktu SMA teman saya ceritanya punya pacarnya itu dia janjian di BSM di Trans Studio Mall, mau nonton katanya. Saya tanya, dan gimana itunya pacarnya? Iya, jadi saya rasakan anak saya tuh pengennya misalnya ketemu tonton di bioskop, ketemunya tuh di sana, pulangnya masing-masing. Pulangnya masing-masing. Itu nggak bisa, kata saya nggak bisa begitu.
nggak bisa begitu toh. Perlakuan kepada wanita Indonesia itu kita tidak seperti perlakuan kepada wanita di negara maju. Di negara maju ketika misalnya kita mau bayarin pun kan mereka nggak mau karena mereka punya uang sendiri begitu. Itu perbedaannya. Dianterin pun dia memang transportasi publiknya udah aman, perlindungan negara kepada warga negaranya sudah jelas begitu. Jadi kita tidak ada kekhawatiran ketika tidak mengantarkan pacar kita, calon istri kita pulang pergi ke rumahnya gitu. Kalau di Indonesia beda. Saya ketika dulu pacaran, kalau saya pacaran sama pacar saya itu saya ketuk pintunya, saya izin ke orang tuanya untuk membawa anaknya pergi jalan-jalan, dan pulang pun saya antarkan dalam kondisi utuh gitu. Kalau perlu bawa oleh-oleh gitu. Seperti itu beda perlakuannya. Dalam kehidupan setelah menikah pun sama. Saya yakin teman-teman yang udah menikah pun banyak nggak ngerti cara pikir istrinya. Begini yang kita uraikan di 10 pesan Imam Ahmad ketika putranya akan menikah, itu hanya berlaku untuk wanita Indonesia dan wanita Asia pada umumnya yang masih mengidap Cinderella kompleks begitu. Misalnya kan kalau kata Imam Ahmad, wanita itu senangnya dicintai, diomongin kata-kata yang indah-indah. Itulah kenapa wanita Indonesia itu pada umumnya mudah dirayu gitu. Kena rayuan gombal, banyak yang kena rayuan gombal gitu. Kalau mereka kan orang bule yang melindungi saya, emangnya kamu siapa? Kamu Tuhan, kamu nggak bisa melindungi kita, melindungi wanita. Kamu dan saya setara, begitu kan Om Yan, begitu. Jadi apa yang 10 pesan Imam Ahmad itu nggak berlaku. Terus misalnya katanya, kalau kata Imam Ahmad, wanita itu nggak bisa dikasih pilihan. Ketika dikasih pilihan, kamu milih saya atau keluarga saya, nggak bisa, dia bimbang begitu. Kalau orang bule beda, mereka itu menjalankan pilihannya sendiri. Saya mau kerja, saya mau di rumah, itu urusan saya gitu. Kamu sebagai suami ya kamu harusnya sepaham dengan saya. Ketika nggak sepaham dengan saya ya kita pisah aja, mungkin seperti itu. Kemudian perlakuannya dipesani 10 pesan Imam Ahmad kepada putranya itu, perlakukan wanita itu seperti tawanan, bukan tawanan kayak di penjara, bukan, tapi dia dijaga di rumah begitu. Nah itu nggak akan terima orang-orang bule, wanita-wanita bule diperlakukan seperti itu, nggak akan terima. Mereka nggak suka diperlakukan sebagai tawanan begitu. Mereka tuh wanita bebas yang bisa melakukan apa saja begitu. Itulah perbedaan mendasarnya. Jadi 10 pesan Imam Ahmad itu mungkin berlaku untuk wanita Asia dan Indonesia pada khususnya, tapi tidak berlaku untuk wanita bule begitu. Dan segala bentuk itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau saya sendiri, saya menyampaikan bahwa ini saya tidak mengatakan bahwa wanita Asia itu lebih bagus daripada wanita bule, wanita Eropa, wanita Amerika, atau sebaliknya wanita Amerika lebih bagus daripada wanita Asia. Enggak, itu mah pilihan masing-masing. Om Yan milih sendiri ketika beliau misalnya milih wanita bule, yaitu dengan segala konsekuensinya. Demikian pula ketika saya misalnya Om Soe milih, saya lebih memilih wanita Asia dengan segala konsekuensinya. Wanita orang Indonesia juga kebanyakan yang kawin sama orang bule, orang Swedia, orang Ceko, orang Rusia begitu. Itu pilihan masing-masing. Ini video ini bukan dalam rangka mengatakan mana lebih baik dari mana, karena setiap bentuk itu punya kelebihan dan kekurangan gitu. Itu mungkin itu yang saya pengen sharingkan di video ini. Saya tunggu teman-teman masukan-masukannya supaya kita terus bisa sharing dan terus bisa berkembang, sehingga kita bisa lebih baik dalam kehidupan kita gitu. Mungkin secara umum saya pengen sampaikan satu clue yang berlaku secara umum, baik itu untuk wanita Asia maupun wanita Eropa, bahwa wanita itu senangnya hiburan, di mana-mana itu senangnya hiburan. Mau wanita Eropa, mau wanita Asia itu sama, senangnya hiburan, senangnya dihibur gitu, senangnya diajak jalan-jalan ke sana kemari gitu. Hal-hal yang indah buat mereka itu akan mengasihkan buat mereka. Itulah kenapa kalau wanita misalnya ngelihat tempat-tempat yang indah, suka diajak jalan-jalan sana kemari, suka, karena pada dasarnya
girls wants to play gitu, pada umumnya seneng jalan-jalan, seneng hiburan gitu. Mereka nggak mikirin, kayak misalnya coba aja tanya Om Dan, istrinya apakah mikirin Om Dan punya uang apa enggak, apa dia aman atau enggak, ada kerjaan apa enggak. Waktunya dia pengen jalan-jalan, dia sedangnya jalan-jalan begitu. Silakan tuliskan dalam komentar, saya pengen terbangin kuat saya lagi teman-teman ya. Sambil teman-teman ngelamun, bayangin gimana sih sebenarnya gitu. Kalau teman-teman masih ada yang merasa ini belum ngerti-ngerti seumur hidup, wanita istrinya belum ngerti-ngerti, wajar. Emang wanita itu susah dimengerti. Emang siapa sih yang ngerti wanita? Itu kuat saya taruh di situ. Saya terbang ke sana dan nggak ada orang ya teman-teman ya. Saya mau terbangkan teman-teman ya. Oke. Ini teman-teman Om Ian dan semuanya. Ya memang itulah mungkin perbedaannya saya di Indonesia sama Om Ian di Amerika, beda banget. Bedanya pakai banget. Dan yang membuat kita hidup kita senang itu yaitu kita yang pertama itu kita pasangan hidup. Kalau pasangan kita dapat pasangan yang asik ya hidup kita bahagia. Kemudian yang kedua tempat, karena tiap lain ladang lain belalang kan, setiap tempat tuh beda-beda, punya kekhasan sendiri, punya keasikan sendiri-sendiri. Satu hal yang saya ingat tentang di pesan Imam Muhammad ketika putranya akan menikah adalah ketika misalnya selain kita kita menafkahi keluarga, juga wanita akan merasa bahwa dirinya itu bos, terutama di rumah. Makanya para suami, teman-teman, para suami yang misalnya di rumah udah kayak apa gitu, padahal dia yang cari kerja, tapi apa-apa yang ngatur istri, itu memang fitrahnya begitu. Wanita itu pada begitu. Wanita tuh pengennya ngatur-ngatur lelaki gitu, teman-teman. Jadi terima aja sebagai suatu nasib, suatu nasib nasib pas nggak saya milih pilihan katanya kalau saya bilang nasib. Itu memang fitrahnya begitu. Wanita itu senangnya begitu, senangnya mereka jadi bos. Makanya para wanita kalau dulu kan ketika misalnya presiden aja, misalnya Presiden Soeharto, Bapak Presiden Soeharto dan ibu presiden ya sekarang kan udah enggak, sekarang disebutnya misalnya Pak Jokowi, kemarin Pak Presiden Jokowi dan Ibu Nyonya Jokowi gitu, enggak disebut Nyonya Presiden, enggak, katanya presiden kan suaminya bukan istrinya. Gitu. Tapi memang kalau wanita itu maunya begitu, maunya tuh gimana ya, maunya tuh ngatur-ngatur, terutama di rumah. Coba aja lihat, perhatikan, rasakan. Saya sendiri, teman saya suka ngeluh karena barang-barangnya suka dipindah-pindahin sama istrinya gitu kan. Kata saya ya emang semua istri juga kayak begitu, senangnya dia pindah-pindahin barang suami. Santai aja. Dan semua wanita juga, Anda mau ganti istri 10 kali juga tetap begitu kok. Istri itu senangnya pindah-pindahin barang suami. Makanya kalau saya bilang ya kamu boleh-boleh aja pindah-pindahin barang-barang saya, kecuali di kamar yang satu itu saya khususkan kamar saya sendiri. Kamar saya sendiri, saya udah sepakat, istri saya juga nggak pernah pindah-pindahin barang di tempat kerja saya, karena saya udah bilang boleh pindah-pindahin, kecuali di kamar ini, di ruangan ini nggak boleh. Kamu boleh di tempat yang lain, kecuali untuk yang ruangan ini, karena ini ruang kerja saya, gitu. Gitu teman-teman. Teman-teman monggo sharingkan. Saya sambil freestyle, sambil ngelantur aja nih. Woi, ada motor. Woi, saya terbang ke sini. Woi, ini tuh saya bisa begini tuh lama Om Ian. Jadi tidak dengan serta-merta tuh kendaraan roda 4 dilarang memasuki area perkemahan. Ini kan yang masuk area perkemahan bukan kendaraannya, tapi drone-nya. Jadi tidak melanggar hukum. Tidak melanggar aturan. Gitu teman-teman. Ya kalau sama cewek kita harus pinter-pinter beralasan, karena kalau kita nggak punya alasan habis kita berdia. Jadi bulan-bulanan kita. Gitu. Para ladies monggo silakan komentar. Menurut para ladies gimana baik-baiknya supaya keluarganya sama sakidah mawaddah warahmah. Ini saya udah berapa menit sih ini ngelantur aja nih. Saya mau landing aja. Ini saya di bawah tuh. Saya nggak ngapa-ngapain ini.
nggak ada manuver-manuver yang gok. Habis saya lihat juga teman-teman juga, saya udah challenge nggak pada mau ikut challenge. Gimana sih? Ada sih cuma dikit gitu, ada 5 orang apa berapa bulan ini. Udah low battery ini, saya turun ya, saya landing ya. Teman-teman makasih sekali udah mampir, dan silahkan komentar. Terima kasih, jaga kesehatan, awesome.